Kita mau ngebahas tentang biaya hidup di Yaman. Kita akan membahas gimana biaya pribadi kalau sebelum nikah nih, sebelum nikah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan ngobrol bersama teman saya yaitu Mas Hamim Jazuli. Beliau ini merupakan mahasiswa Ahqaf yang sudah menikah, dan kita di sini akan membahas tentang gimana biaya hidup sebagai mahasiswa di Yaman. Mungkin kita akan membahas dari biaya kita secara pribadi dan biaya ketika kita sudah berkeluarga. Gimana kabarnya Mas Hamim? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Fadli. Alhamdulillah sehat, Masya Allah, alhamdulillah sehat. Mau nanya nih, kita mau ngebahas tentang biaya hidup di Yaman, karena kita kan basicnya kuliah di luar negeri kan ya. Ya, di luar negeri. Yang di luar negeri ya dengan agak mahal sedikit kan ya, maklum lah. Emang di mana-mana pun kan mahal gitu. Mungkin kita akan membahas gimana biaya pribadi kalau sebelum nikah nih, sebelum nikah dulu nih. Kira-kira apa aja gitu. Ya. Apalagi kan sekarang juga banyak gitu yang tanya berapa sih biaya hidup di Yaman gitu kan. Jadi kalau biaya hidup di Yaman tuh bisa kita kategorikan biaya hidup sebelum menikah dan juga biaya hidup setelah menikah. Nah, biasanya itu biaya hidup sebelum menikah. Iya. Itu ada yang biaya hidup irit. Iya. Ada juga yang biaya hidup standar. Iya. Dan biaya hidup sultan lah. Sultan, siap. Sultan. Nah, bagi teman-teman ini biasanya yang biaya hidup irit itu per bulan cukuplah sekitar $50 atau sekitar $750.000 rupiah, karena biaya asrama itu nanti pembayarannya sendiri. Kita dianjurkan untuk membayar sekitar 600.000 atau 650 ya? Ya, 600.000. 600.000. Itu untuk Ahqaf, karena kita Ahqaf ya. Karena kita Ahqaf, maka dari jamiah itu ketika kita sudah lebih dari setahun, maka kita harus membayar sendiri. Biaya makan dan tempat tinggal itu sekitar $600.000 rupiah. 600.000 ditambah $50 tadi. Ditambah $50 tadi. Berarti sekitar 1.300.000 lah, 1.350.000 lah, 1.400.000 lah, segituan. 1.400.000 lah. Itu udah biaya normal. Kayak mungkin normal. Ada yang $100 juga kan ya. Digenapin jadi ya sekitar 2,5 juta mungkin atau 2.300.000. Terus kalau biaya menengah nih berapa ini? Jadi kalau biaya menengah itu kisaran antara $100 atau juga mungkin sampai $200 ya. Itu udah menengah sampai level agak atas lah. Iya. Menengah sampai ke atas, jadi dari 100 sampai $200. Itu per bulan. Kalau Sultan tuh bisa di atas 200 lah. Bahkan teman-teman sebagian juga ada yang sampai $800 per bulan. Ya. Wow. Itu buat jajan apa aja itu 800, insyaallah tabarakallah itu. Jadi disclaimer dulu ya, $100 kan sekitar 1.500.000 sekian kalau kursnya itu sekarang. Jadi ya katakanlah 1.500.000 lah. Tapi kalau teman-teman itu biasanya dikirim dari Indonesia itu kan pakai jasa atau kadang pakai ATM. Nah itu jadi naik sekitar 1.600.000-an. Pokok siapin 1.600.000 lah ya. Soalnya kita nggak bisa ngirim dari Indonesia rupiah langsung jadi real Yaman, karena kalau bisa ya dari ke dolar dulu, karena kursnya bisa jadi lebih besar gitu. Iya, benar sekali. Nah, terus kalau biaya ketika sudah menikah itu bedanya seperti apa itu? Jadi kalau kita sudah menikah itu tentunya tuntutan lebih besar. Iya. Terlepas dari nanti kita harus punya tempat tinggal sendiri karena sudah tidak tinggal di asrama. Berarti kita harus nyewa apartemen atau di sini disebut dengan sugo. Nah, sugo pun di sini terbagi menjadi tiga kategori ya biasanya ya. Ada yang sugo 1 kamar, 1 ruangan, 1 dapur, terus 1 kamar mandi. Mode hemat lah itu. Hemat. Itu biasanya kayak kos-kosan lah kalau di Indo kan. Nah itu sekitar 30.000 real Yaman. Nah itu 30.000 real Yaman tuh kalau dikurusin ke rupiah itu sekitar 400.000 lah. 400. Ada yang harga segitu ya? Ada. Terus. Ada juga yang mode 2 ruangan, 1 dapur, 1 kamar mandi. Nah itu kisaran 600.000 real, 60.000 real Yaman. 60.000. Atau kalau dirupiahkan tuh sekitar
800.000 rupiah. Iya, inilah $50 lah ya. $50 itu mode 2 ruangan lah. Nanti kalau sudah masuk ke 3 ruangan, 1 dapur, biasanya 2 hamam, 2 kamar mandi biasanya kalau 3 kamar tuh. Nah itu bisa sampai ke 90.000 Rial Yaman. Itu berarti sekitar kalau dolarnya kalau rupiahnya sekitar 1.300.000 lah, 1.300.000. Berarti per bulan. Berarti hampir sampai $100, hampir $100. Itu yang 3 kamar. Terus juga kan ada versinya lagi, ada yang mafrus, ada yang enggak tuh. Nah, iya. Jadi kalau di sini kan terkenal ada yang mafrus, ada yang enggak. Nah, kalau mafrus itu apa ya, Bang? Mafrus. Nah, kalau yang Suga mafrus itu Suga yang sudah lengkap isinya. Contohnya di dalamnya biasanya ada AC gitu kan, ada ada gas, kompor. Iya. Terus juga ada biasanya ada kasur. Ada ini juga mesin cuci, kulkas, biasanya ada pokoknya juga. komplit lah ya. Komplit. Itu harganya itu lebih naik lagi gitu ya. Kalau di Mukalla, kita kan sekarang di Mukalla. Nah, kalau di Mukalla tuh jarang banget ada Suga mafrus. Kalaupun ada itu biasanya yang punya Suga ini dia juga punya tempat tinggal di daerah lain. Contohnya misalnya ada di Saudi. Ini kemarin teman kita juga dia dapat Suga mafrus. Jadi karena orang yang punya itu kebetulan juga punya rumah di Saudi. Makanya rumah yang di Yaman yang sudah ada isinya itu lengkap, ada AC, ada kasur, ada kompor dan lain sebagainya itu disewakan. Gitu. Ditinggal gitu ya, karena dianya pergi. Nah, itu kalau Suga mafrus tuh biasanya itu kebanyakan di Tarim. Kalau di Mukalla itu sekitar $120 lah. $120. Itu udah lumayan. Kursnya 1.800.000 mungkin. 1.800.000 lah kira-kira. 1.800.000, 1.900.000 itu kalau di Mukalla. Nah, kalau di Tarim itu lebih mahal lagi. Soalnya kalau di Mukalla kan emang tempatnya karena dia punya 2 rumah, satunya nggak ditempatin akhirnya disewakan. Nah, kalau di Tarim tuh emang dari pemiliknya ini udah berniat untuk menyewakan dari awal gitu. Jadi emang bikin bangunan buat disewakan dan udah mafrus. Nah, itu kisarannya lebih mahal. Rata-rata itu sekitar $150 sampai $200. Berarti sekitar 2 juta lebih ya, sampai 3 jutaan. Itu kan kita baru bahas tempat. Gimana dengan yang lain-lain nih? Belum makannya, belum transportasi dan lain sebagainya. Untuk makan kira-kira berapa tuh? Per bulan kira-kira ya aglab aja lah, umum. Kalau makan kan nanti kalau orang yang sudah menikah itu biasanya dikategorikan mingguan. Soalnya kan kita kan belanja mingguan gitu kan. Iya. Nah, kita tuh 1 minggu itu kira-kira belanja sekitar $250.000 lah ya. Kalau dikuruskan ke Indonesia $250.000 itu setiap minggunya. Bisa nanti beli minyak atau beli beras, benar. terus nanti beli telur, beli susu atau dan lain sebagainya. Itu udah normalnya lah ya. Iya. Normalnya. Soalnya kan kalau kehidupan pribadi sendiri aja itu misal 1 bulan tuh sekitar $100. Berarti kan per minggu kan sekitar $25 kan? Iya, benar. Berarti kalau ya orang yang udah nikah itu 25.000 rial tuh dalam 1 minggu itu sudah minimal ya. Sudah hemat itu ya. Udah hemat itu ya. Udah hemat banget lah. Apalagi nanti kan kalau udah nikah kan hidupnya berdua. Benar. Jadi lebih double. Apalagi kalau si istri minta jajan itu tambahan lain lagi. Tambah lagi. Benar. Itu biasanya gitu kayak gitu. Jadi udah dari tempat tinggal, terus tadi biaya hidup, terus tadi transportasi. Jadi kalau untuk transportasi sendiri itu kan berhubung rumah anak itu jauh. Jadi jaraknya itu dari kuliah sekitar 12 km. Jadi kalau ditempuh dengan perjalanan mobil yang perjalanan sedang itu membutuhkan waktu sekitar 20 menitan. 20 menitan. Yeah. Dan itu lumayan menguras duit lah ya untuk segi transportasi. Jadi saya hitung-hitung ya dari segi biaya bensin, terus dari segi servis motor, terus ganti oli, kadang juga nyuci motor gitu. Itu totalnya sekitar $50 untuk 1 bulan itu. Buat transportasi saja sudah $50. Berarti kan sekitar 750.000 lah. Iya. Itu untuk
transportasi, perawatan dan lain-lain. Masya Allah. Transportasi dan lain-lain lah. Ya, memang ya gimana lagi, namanya hidup di luar negeri, terus juga ya butuh sesuatu yang lebih gitu. Karena memang kita juga kalau ngomongin kayak di di luar kan ya, kayak di Inggris atau di apa, itu lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Bahkan saya dengar tuh kalau di Amerika ya, itu satu apartemen, bahkan yang cuma satu ruangan, itu bisa $1.000. $1.000 untuk $1.000 15 juta. 15 juta Satu apartemen. Terus juga kan ini ya, Yaman itu negaranya kan agak kurang stabil. Akhirnya dalam beberapa harga itu naik turunnya kerasa. Kadang naik, kadang turun, kadang nggak jelas semuanya. Iya, nggak jelas. Pernah itu sampai naik banget itu ya, harga-harga akhirnya ikut naik. Kayak inflasi gitu bahasa. Iya, inflasi. Bahkan beliau kan termasuk senior di sini kan. Zamannya beliau di sini kan $100 berapa ya? $100 waktu itu ditukar jadi 30.000. 30.000 rial Yaman. Sekarang tuh sekitar $100 jadi 124.000 rial Yaman. 124.000. Bayangkan berapa kali lipat itu. Ente di Indonesia $1 di kurs 14.000, terus pindah ke 15.000 aja sudah banyak yang komen. Wah, itu berubahnya cuma 1.000 loh. Ya, 1.000. Di sini 3 kali lipat, bayangkan. 3 kali. Berarti kalau Indonesia ibarat dulunya 15.000 dikali 3 kali lipat 45.000. 3 lipat, bahkan sampai 4 kali lipat. Bahkan dulu itu sampai tahun 2020 ya, apa 2021 gitu. Itu pernah sampai $100 itu 170.000 rial Yaman. 170.000 itu gila-gilaan sih inflasinya. Gila, orang dari $100 itu cuma 30 real Yaman 30. Menjadi 170 real Yaman itu yang alumni aku aja, alumni Yaman itu kaget semua, kok bisa gitu sampai angka itu. Crazy emang. Jadi kalau kita ngomongin barang-barang pokok di Yaman itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda lah ya dengan di Indonesia. Soalnya kalau di Indonesia kan ya 1 kilo beras tuh sekitar 13.000-an ya, 10.000, 13.000 lah kayaknya. Kalau di sini ya sekitar segituan, 13.000. Tapi itu beras-beras yang biasa lah ya. Tapi kalau rata-rata masyarakat Yaman tuh makanya beras basmati namanya. Jadi beras-beras yang panjang gitu. Itu kalau 1 kilo ya sekitar 20-an ribu ke atas lah. 20.000 rupiahnya sekitar 20.000 rupiah ke atas. Karena orang sini juga kebanyakan ya emang pakai beras basmati. Iya, beras yang panjang-panjang. Beras basmati, jarang beras-beras kayak Indo. Sekali ada malah berasnya bulat-bulat. Iya, bulat-bulat. Jadi malah kayak nggak layak gitu. Tapi emang ya gitu udah orang sini macem-macem. Kan orang sini kan kebanyakan makannya roti. Jadi kan stoknya itu lebih ke tepung. Iya, tepung. Karena mereka roti itu dari pagi dan malam. Nasinya buat siang, akhirnya bisa lebih hemat bagi mereka. Lebih. Tapi ya kalau bagi kita orang Indonesia 3 kali sehari ya nasi. Kalau belum nasi belum makan. Iya, belum nasi belum makan. Tapi alhamdulillah sih, seiring dengan bertambahnya waktu, lama-lama di sini bisa juga menerima pagi dengan roti itu. Iya, pagi dengan roti itu malah kayak lebih ringan gitu. Iya, lebih ringan. Lebih enak, lebih ringan, gak terlalu berat. Jadi ya gitulah serba-serbi hidup di luar negeri. Ya mungkin itu aja bagi teman-teman yang mau tahu tentang biaya hidup di Yaman. Jadi kalian bisa hitung tuh kira-kira kalau kalian ke Yaman bakal habisnya seberapa, jadi kalian gak terlalu kaget dengan harga-harga di sini, kebutuhan yang di sini. Jadi mungkin itu saja informasi yang bisa kita bagikan kepada kalian. Syukron bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan komen. Syukron, assalamualaikum.